الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الكرام وإلى حضرة شيخنا مربي روحنا ومعلمنا ومهذبنا ومنشرنا المرحوم المغفور لك هجي محمد عارف بن الهاب بن نجي لما نزكي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir surah Yasin bersama guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Deden Ustaz Deden Muhammad Makhairuddin Al-Hafidh MA. Fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga pada pagi hari ini di halaqah ini, di masjid ini, Allah limpahkan kepada kita ampunannya, keberkahannya, rahmatnya, keridhoannya. Sering kita berdoa kepada Allah dengan rangkaian doa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebuah rangkaian doa di mana Allah turunkan doa itu agar setiap hambanya
mengucapkan doa itu. Allah perintahkan berdoa dan Allah turunkan caranya. Berdoa juga langsung Allah berikan doanya. Di situ ada permintaan, wa'fu anna, hapuskanlah dosa-dosa kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Ada perbedaan antara makna al-afwu, artinya memaafkan, dan al-ghufran, artinya mengampuni. Perbedaannya di mana al-afwu artinya menghapuskan. Misal di sebuah lembaran kertas, di situ banyak nodanya. Lalu noda itu dihapus menjadi bersih, noda-nodanya hilang. Itu namanya al-afwu. Kalau al-ghufran artinya menutupi atau melindungi setelah lembaran itu terhapus. Kalau al-afu itu menghapuskan noda-noda dari halaman kertas itu, adapun al-ghufran melindungi halaman yang sudah terhapus itu dari noda yang datang kemudian. Hati kita, diri kita meminta kita kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, agar dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, setelah dihapuskan, diri kita, jiwa kita dilindungi oleh Allah agar dosa-dosa nggak masuk lagi. Itu bedanya antara al-afu dengan al-ghufran. Maka setelah wa'fu anna, ya Allah hapuskanlah dosaku, waghfir lana, dan setelah dihapuskan lindungilah agar dosa jangan masuk lagi, waghfir lana. Dan di situ warhamna. Semoga pada pagi hari ini maaf dari Allah, ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, dan rahmat dari Allah diberikan kepada kita. Dan pada ujungnya Allah berikan kepada kita nusrah, pertolongan, mengalahkan orang-orang yang kafir. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Yasin. Yang sebelumnya kajian surah Yasin kita sudah sampai pada ayat 65. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat 66. Mari kita tilawahkan dulu, kita bacakan dulu ayatnya, surah Yasin ayat 66. Bisa dilihat mushafnya, atau jika tidak melihat mushaf bisa diikuti bacaannya atau didengarkan bacaannya. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 66. Bisa diikuti nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون صدق الله العظيم. Walau nasya'u, dan seandainya kami menghendaki. Walau nasya'u, dan seandainya kami menghendaki. Latomasna, maka pasti kami telah butakan. Tomasa artinya buta. Ala a'yunihim, mata mereka. Niscaya pasti telah kami butakan mata mereka. Tomasa itu menjadikan buta dengan cara menghapuskan matanya. Matanya tidak ada. Fastabaqus sirata, lalu mereka berlomba-lomba. Fastabaqus sirata, fastabaqu, maka mereka berlomba-lomba, berkejaran, as-sirata, mencari jalan, menuju jalan. Tapi mereka tidak melihat. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana mereka akan melihat? Mereka tidak akan pernah menemukan jalan itu karena mereka tidak melihatnya. Surah Yasin ayat 66 ini tentang kehendak Allah. Dan kita harus beriman kepada kehendak Allah, mengimani kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Bahkan tidak ada satu lembar daun yang jatuh kecuali itu pun karena kehendak Allah. Dengan mengimani kehendak Allah, maka hati selalu ridho kepada Allah. Hati selalu ridho dengan segala ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Selain memang tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan memang kehendak Allah itulah sesuatu yang terbaik yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Disinilah biasanya manusia merasakan ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan itu karena dalam dirinya, dalam jiwanya ada kehendak yang bekerja selain kehendak Allah. Dia biarkan dirinya diatur oleh hawa nafsunya, bukan diatur oleh maunya Allah. Maka disitulah dia akan resah, dia akan tidak bahagia. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 284 disebutkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu tampakkan apa-apa yang ada dalam jiwa kamu, autukhfuhu, atau tetap kamu sembunyikan, yakni tidak tampil dalam kata-kata, tidak tampil dalam ekspresi wajah ataupun gestur, gimik dan lain-lain, atau dalam perbuatan, tetap dalam hati, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisabnya. Allah akan menghisabnya. Apa yang digetarkan oleh hati, apakah itu kebaikan atau keburukan, akan dihisab oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, ketika seseorang meniatkan kebaikan dan kebaikan itu tidak jadi dilakukan, dalam hatinya meniatkan kebaikan, maka niatnya itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ini baru niat dalam hati. Kalau kebaikan yang diniatkan itu terrealisasi, dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang banyak. Jadi baru niat saja sudah ditulis satu kebaikan. Dikerjakan maka ditulis kebaikan yang lain, bahkan sampai nilainya itu berlipat-lipat kebaikannya. Dan ketika seseorang merencanakan, menggetarkan atau meniatkan keburukan, maka kalau baru diniatkan, maka tidak dicatat oleh Allah sebagai keburukan. Tetapi justru ketika keburukan yang diniatkan itu batal dikerjakan, maka batalnya itu dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi berapa keburukan yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kemudian rencana perbuatan buruk yang digetarkan oleh hatinya, diniatkan oleh hatinya itu dikerjakan, maka dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Ini maha rahmatnya Allah. Maha rahmatnya Allah, maha rahman, maha rahimnya Allah.
segala yang terjadi pada kita semua itu kebaikan dari Allah. Hanya saja seringkali kita tidak merasa bahwa itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita telat memahami dan mengimani kehendak Allah. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah Nabi Khadir. Nabi Khadir. Kata kiai, katanya Nabi Khadir itu nama aslinya Balya bin Malkan. Nama kunyahnya Abul Abbas. Para kiai itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan berdasarkan kitab-kitab para ulama, Nabi Khadir itu masih ada, kata mereka. Dalam salah satu perjalanannya, kita sudah tahu ceritanya, bersama Nabi Musa alaihissalam, dalam surah Al-Kahfi dikisahkan Nabi Khadir melubangi sebuah perahu sehingga menjadi rusak dan tidak bisa berlayar. Perahunya rusak karena bolong dan batal berlayar. Nabi Musa protes. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau lubangi perahu ini agar karena engkau hendak menenggelamkan penumpangnya? Ini benar-benar perkara yang buruk, kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi kata Nabi Khadir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, bukankah telah aku katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Kata Nabi Musa, qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Wahai Nabi Khadir, maafkan aku, jangan kau hukum aku karena aku lupa. Di sini. Tetapi pada akhirnya Nabi Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa. Setelah ada dua rangkaian lagi, ada tiga dikisahkan dalam Al-Quran. Setelah tiga rangkaian kisah, yang ketiga-tiganya itu berat bagi Nabi Musa, dijelaskan oleh Nabi Khadir bahwa perahu tersebut milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Sementara di seberang sana ada seorang raja yang suka menggasab atau merampok perahu. Sekiranya tidak dilubangi dan tetap berjalan, maka perahu ini saat itu akan dirampas oleh mereka. Tetapi ketika perahu ini berlubang, maka raja itu tidak akan mengambil perahu yang rusak. Sehingga dengan dilubangi ini menjadikan orang-orang miskin itu tetap bisa mempergunakan perahu ini karena raja tidak akan mau. Disitulah Nabi Musa mengatakan dan faham. Kata Nabi Khadir bahwa aku melakukan ini bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Allah. Ini kita lagi ngomongin kehendak Allah. Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kata Nabi Khadir alaihissalam. Jadi pada saat itu ketika berlayar, perahu itu sudah disampakan, kalau orang Sunda bilang di seberang sananya ada raja yang akan siap merampok perahu ini. Dengan batalnya berlayar, maka batal pula perampokannya itu. Persoalannya adalah Nabi Khadir memang berkata kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa paham, tetapi Nabi Khadir tidak mengkonfirmasi ke orang-orang miskin itu. Nabi Khadir tidak mengkonfirmasi kepada orang-orang miskin itu, sehingga orang miskin itu selama dia melihat perahunya, sialan ini gitu kira-kira. Siapa yang melubangi ini? Marah-marah orang miskin itu.
Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mengkonfirmasi kepada orang-orang miskin itu. Wah, itu bisa apa namanya? Bisa terjadi sesuatu gitu. Bagi orang-orang miskin yang punya perahu itu nggak tahu kisahnya, siapa yang melubangi, tujuannya apa. Jengkel gitu, jengkel. Karena Nabi Khadir hanya mengkonfirmasi kepada Nabi Musa, tidak mengkonfirmasi kepada pemilik perahu itu. Kira-kira bagi yang tahu, layak gak pemilik perahu itu sedih, kesal, layak tidak? Tidak. Karena bolongnya perahu mereka menjadikan sebab selamatnya perahu mereka. Bolongnya perahu mereka cara Allah menggagalkan usaha raja itu untuk merampok kapal itu. Dan itulah sebenarnya kehendak Allah yang terjadi pada setiap kita. Banyak hal-hal terjadi pada diri kita yang tidak mengenakan kita, padahal sebenarnya itu kalau kita tahu itu cara Allah menggagalkan kita dari perbuatan maksiat. Cara Allah menggagalkan hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita, hanya saja kita tidak mengetahui. Ini bukan hanya terjadi saat itu saja. Saat ini pada kita kan sering tuh ya, tiba-tiba saya lagi di perjalanan macet, gak enak. Nah ini cara Allah nih, pasti. Atau tiba-tiba ada kendala kecil atau besar yang tidak mengenakan. Ini ada masyiah Allah di sini yang harus diimani, dan itu terbaik. Seringkali hal-hal yang tidak mengenakan kita adalah cara Allah untuk menggagalkan perbuatan maksiat kita, atau cara Allah menggagalkan musibah yang sebenarnya lebih besar akan datang kepada kita. Maka kisah di dalam surah Al-Kahfi itu pelajaran bagi kita. Janganlah kemudian ada sesuatu yang buruk menimpa kita langsung kita jadi suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah nggak pernah ngasih nikmat kepada kita. Ini tentang masyiah Allah, tentang kehendak Allah. Mengimani kehendak Allah itu ketenangan, kebahagiaan, kekhusyuan yang sangat besar sekali. Tidak akan protes nih sejauh ini, ya sejauh ini. Bahkan nanti di kisah berikutnya itu Nabi Khadir membunuh seorang anak. Aduh, gimana itu orang tuanya? Ternyata itu cara Allah bikin itu keluarga masuk surga semua. Kan nggak ngerti itu. Di kisah keduanya itu, mungkin banyak ada seorang anaknya meninggal dunia sampai nggak sadar dan wah dan lain sebagainya, itu kan berat. Dan itu terjadi juga pada para ulama kan dahulu, yang ketika anaknya meninggal, bahkan Rasulullah sendiri anak laki-lakinya itu, putra beliau yang laki-laki itu wafat ketika masih kecil. Itu adalah cara Allah, bagian dari cara Allah. Itu masyiatullah, kehendak Allah. Zalika ta'wilu ma lam tastati' ma lam tasti' gitu ya. Dalam surah Al-Kahfi ada ma lam tastati', ada ma lam tasti' alaihi sabra. Begitu. Jadi dalam setiap hidup kita ini ada peran Allah, kehendak Allah yang mengatur semuanya. Yang mengerti bahwa di situ ada masyiatullah, maka apapun yang menimpa dirinya dia tidak akan pernah bersedih, justru bahagia terus, bahagia terus, bahagia terus. Nah, surah Yasin ini sedang mengaitkan dengan masyiatullah. Walau nasya'u, dan sekiranya kami berkehendak. Nah itu ya, sekiranya kami berkehendak. Soalnya gini juga sih, kita sudah lama berjuang nih, umat Islam kalah lagi misalkan seperti itu. Nah stop dulu nih, ada masyiatullah di sini.
seakan-akan kekalahan umat Islam itu buruk, padahal tidak. Coba perang Uhud, orang-orang munafik menganggap perang Uhud itu kekalahan, sampai kemudian banyak di antara mereka yang tidak mau lagi ikut kepada Rasulullah karena memang mereka pun munafik. Tetapi orang-orang yang beriman, dia selalu melihat itu adalah kebaikan. Makanya yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh, dalam surah Ali Imran terkait dengan perang Uhud itu. Jika kamu tersentuh oleh luka, maka mereka pun juga terluka, orang kafir pun terluka. Ini perbandingan yang ini ya, yang mestinya kalau orang mukmin ini diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu, jika kamu tersentuh oleh luka, maka mereka pun juga tersentuh oleh luka yang sama. Gini, kalau orang kafir saja, orang kafir demi kekafirannya siap terluka, siap bekerja keras untuk kekafirannya itu. Masa sekarang orang mukmin karena imannya melempem nih, terluka sedikit langsung seakan-akan tidak ditolong oleh Allah, langsung kecewa dan lain-lain. Enggak seperti itu. Justru selama kita berada di jalan Allah, andai pun harus terluka, maka luka itu jadi kebaikan yang besar. Nah, ini tentang masyiatullah yang harus diimani. Ini seringkali, apalagi lah kita ya di Indonesia ini, umat Islam sudah bekerja keras nih. Ibarat sepak bola itu udah mau gol, gagal lagi gitu. Ini masyiatullah di situ. Jangan sampai gara-gara tidak jadi gol, jadi tidak semangat melakukan serangan. Ya mungkin timnas Indonesia juga gitu kali. Jangan sampai gara-gara setiap serangannya tidak membuahkan gol, jangan sampai menjadi patah semangat untuk melakukan serangan. Ada yang harus diimani saat itu, masyiatullah, dan itu adalah kebaikan. Apa yang terjadi itu adalah kebaikan. Jadi masyiatullah itu yang terjadi kepada orang mukmin ini, itulah kebaikan semua. Nah, sekarang kita ke ayat. Walau nasya'u. Penuh tabu sabaraha suruk teh. Pilih terus kalangkung. 558 ya. Jam 6 masih ada waktu sedikit ya. Nah, ini juga masyiatullah juga nih. Harus kita imani setiap hari, setiap saat. Gini kan katanya, kita mau nggak diridhoi oleh Allah? Mau kan? Tapi sanggup gak kita meridhoi takdir Allah seluruhnya? Kata Imam As-Suddi, jangan berharap kamu diridhoi oleh Allah kalau ada saja takdir Allah yang tidak kamu ridhoi. Terasa nggak enak takdir ini. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi kalau Allah ingin ridho kepada kita, maka kita terlebih dahulu harus ridho kepada segala apa masyiah Allah itu. Nah, kalau kesini nih iman naik dikit, jadi apa-apa jadi pahala. Kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, afala yang zuruna ilal ibili, apakah mereka tidak melihat unta? Jadi melihat unta itu ibadah, karena ada orang yang tidak melihat unta. Gitu ya. Melihat hewan itu ibadah. Aduh, ibadah apa sekarang? Udah lihat ayam tuh di situ ibadah. Gitu. Ya, kenapa? Karena setiap hewan yang kita lihat, ketika kita renungkan, itu menjadi jalan kita lebih dekat dengan Allah, apapun itu. Bahkan wa ilas samai kaifa rufi'at, katanya dalam Al-Quran itu, apakah mereka tidak melihat langit bagaimana ditinggikan? Aduh, amal apa lagi? Sudah kehabisan amal nih, lihat langit, ibadah lagi. Bahkan Imam Al-Bukhari itu sederhana. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, itu membuat bab
namanya bab melihat langit sebagai ibadah. Lihat langit ibadah. Ya. Bahkan Imam Bukhari ini kan saat itu kan ada orang juga ahli-ahli tasawuf zuhud yang tidak mau melihat langit sebagai bentuk adab kepada Allah. Ada yang seperti itu. Tapi kata Imam Bukhari, lihatlah langit. Karena Rasulullah pun juga sering melihat langit. Bahkan Rasulullah itu begini, kalau tahajud, bangun tahajud itu sebelum wudu keluar dulu tuh, terus lihat langit, terus kemudian berdoa membaca akhir surah Ali Imran, baru masuk lagi wudu bersiwak, baru sholat tuh, ya itu rangkaiannya. Ternyata melihat langit itu adalah ibadah. Tapi melihat langit bukan seperti melihat langit orang-orang kafir. Orang kafir melihat langit tapi nggak ada apa-apa tuh, nggak ada koneksi dengan Allah, dengan apa yang dilihatnya itu orang kafir. Makanya kata Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili, tidakkah mereka orang-orang kafir itu melihat unta? Tidakkah mereka melihat langit bagaimana ditinggikan? Tidakkah mereka melihat gunung bagaimana ditegakkan? Tidakkah melihat bumi bagaimana dibentangkan? Ternyata kalau kita ikut di situ, ikut maunya Allah, nggak akan kekurangan stok ibadah, banyak lagi ibadah itu. Hati tenang, hati ridho, ibadah terus, ibadah terus. Nah, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ini tentang nikmat mata nih. Makanya di sini Syati katakan melihat ayam gitu kan, kalau di Arab kan ada unta tuh. Tapi di sini menarik. Unta itu ternyata angle iman di sini. Harus beriman kepada sang pencipta unta. Jadi unta dijadikan angle oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 itu sebagai objek yang mengantarkan pada iman. Jadi jangan sembarangan tuh, ada kan suka nyebut onta lo gitu kan. Hati-hati, onta itu di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada unta yang jadi mukjizatnya Nabi Saleh itu kan unta kan. Bahkan dalam surah Al-Ghasyiyah ini unta dijadikan objek oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan dan dilihat dan menjadi wasilah untuk tauhid kepada Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk melihat kuasa Allah di situ. Jadi bukan untuk canda-candaan unta ini. Misalkan suka ada tuh muncul yang ke Arab-Araban dikit sebutnya unta. Ya apa-apa jadi unta. Yang penting diridhoi Allah daripada jadi apa gitu. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sedang menjelaskan bahwa kita melihat, saat ini mata kita melihat, maka mata kita melihat ini atas kehendak Allah, masyiatullah, maka nikmat nih. Sekarang nih, apa sih nikmat kita? Mata kita sekarang bisa melihat ayat, masih bisa melihat langit, masih bisa ibadah tuh, masih bisa melihat hewan, masih bisa melihat gunung, masih bisa melihat bumi, itu ibadah, nikmat. Ya. Lidah kita masih bisa dimampukan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, itu kan enak banget itu. Ya. Sebaik-baik lidah adalah lidah yang dimampukan oleh Allah untuk menyebut namanya, untuk membaca ayatnya. Telinga yang hebat itulah telinga yang dimampukan oleh Allah untuk mendengar nama Allah, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi ketika manusia punya mata nih, mata bisa melihat, maka melihatnya mata itu karena Allah masih menghendaki mata itu melihat. Karena sekiranya Allah menghendaki, bisa saja mata itu dihapuskan oleh Allah sampai kepada kelopaknya, tidak ada matanya, tidak melihat sampai nggak ada matanya itu. Fa anna yubsirun, bagaimana mereka bisa melihat? Ini kita punya mata ya, Allahu Akbar. Kayaknya paling banyak ibadahnya itu mata sebenarnya, tapi juga paling banyak maksiatnya pada akhirnya kalau nggak bisa dijaga itu. Kalau bisa dijaga mata ini,
Maka ya sudah, kalau lihat surah Al-Ghasyiyah itu ya udah lihat hewan, lihat langit, sederhana, lihat gunung, itu ibadah. Lihat bumi bagaimana dihamparkan, lihat langit bagaimana ditinggikan, lihat gunung bagaimana ditegakkan, lihat unta bagaimana diciptakan, kan begitu ya. Kalau di kita hewan apa ya, orang Indonesia melihat unta itu nggak ada unta di sini ya, tapi kuda di sini ada. Tapi memang kalau dilihat juga ya dalam hadis-hadis Nabi, kuda itu lebih mulia daripada unta. Kalau dilihat ininya apa, kemuliaannya, dibanding-bandingkan gitu ya. Tetapi unta ini punya kelebihan ketahanannya. Maka di surah Al-Ghasyiyah itu contohkannya unta. Jadi kuasa Allah itu terlihat dalam penciptaan unta lebih besar dibanding dalam penciptaan hewan yang lain gitu. Makanya ditampilkan di situ adalah unta. Katanya kan begini, kata Nabi, unta itu kan tidak boleh kita sholat di kandang unta kan, tidak boleh kan? Itu karena dekat sama setan katanya gitu kan kalau dalam hadis itu. Tapi kalau di kandang kuda itu boleh karena dekat sama malaikat. Nah di sini kan punya kuda tuh ya. Dulu katanya begitu. Lihat kuda ibadah, Allahu Akbar. Ini mata nih banyak ibadahnya. Lihat di sini, lihat masjid. Lihat, ini lihat langit-langit kan. Lihat langit-langit ibadah. Paling tidak ketika kita sedang melihat langit, melihat apa yang kita lihat dan itu yang halal dilihatnya, berarti mata ini tidak sedang maksiat. Kalau mata ini tidak sedang maksiat, berarti sedang apa dong mata ini? Sedang ibadah. Jadi kita ini lagi duduk di sini ibadah semua. Kenapa? Paling tidak kita tidak sedang maksiat sekarang. Sedang menghadap Allah, sedang ke kiblat. Ayat ini terkait orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak menggunakan matanya untuk ibadah kepada Allah. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Jadi matanya ada, tidak dibutakan oleh Allah. Tetapi mata itu tidak digunakan ibadah kepada Allah. Di sini kesalahan mereka. Tetapi ya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Segitu parahnya manusia durhaka kepada Allah, tetap saja Allah berikan rahmat itu. Begini, sekiranya Allah mau ya, mungkin wah ini zaman sekarang ini udah musnah, lebih seperti umat-umat zaman terdahulu. Coba sekarang udah macam-macam apa, kaum amalan Nabi Lut ada sekarang ya. Amalan Nabi Lut ada sekarang. Allahu Akbar. Ada. Fir'aun ada di zaman ini. Qarun ada. Ini yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi umat Muhammad ini diberikan keistimewaan seperti itu. Rahmat untuk semesta itu. Apalagi coba korupsi. Itu umatnya Nabi Syuaib yang tukang dalam timbangan dikurangi, menakar dikurangi gitu. Dalam dagang perdagangan yang curang-curang itu, curang. Ada sekarang di sini. Bahkan terang-terangan, ya, bahkan terang-terangan. Artinya kita bukan kata orang bisa lihat dengan mata kepala nih kayak gini sekarang. Bukan kata orang. Dan ketika Allah kehendaki bahwa itu adalah bukan kita, itu udah nikmat besar pokoknya.
bahwa pelaku-pelaku itu bukan kita, udah nikmat besar hari ini. Sekiranya Allah mau memberikan azab kepada manusia-manusia sekarang, itu udah lebih luluh lantak dibanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Karena semuanya maksiat itu sudah ada, semua sudah ada. Ini surah Yasin ini kenapa saya kaitkan dengan rahmat? Karena surah Yasin ini adalah surah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Karena kata para ulama, Yasin itu salah satu nama daripada nama Rasulullah SAW. Makanya orang-orang suka baca Yasin malam Jumat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri membuat hubungan, ya, terhubung dengan Allah melalui ayat dan terhubung dengan Rasulullah SAW. Itu di situ. Itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala di balik risalahnya. Sangat besar sekali. Bahkan sekiranya Allah berkehendak ini sudah rata semua, ini udah nggak ada kesempatan lagi manusia untuk hidup. Melihat begitu dosa-dosa sekarang bermacam-macam, sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sekarang sudah ada semuanya. Semoga kita semua diberi mata oleh Allah dan mata ini tidak maksiat. Tidak maksiat berarti mata ini sedang ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mata ini nanti di akhirat menjadi saksi semua amal kita. Tidak dibutakan di dunia dan juga tidak dibutakan di akhirat. Karena ada nanti di akhirat itu buta manusia itu. Ada yang buta, tidak bisa melihat. Nah di sini pun juga di antara tafsir adalah tafsir surah Yasin ayat 66 ini ada mengisahkan juga tentang orang-orang yang ketika di dunianya melihat tapi di akhiratnya buta. Ini paling sengsara. Mudah-mudahan kita semua berkat di antaranya halakoh subuh ini menjadi wasilah kita dijaga mata dari perbuatan maksiat dan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.